Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan pembelajaran tematik. Kali ini kita akan membahas tematik tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di Indonesia, banyak sekali bentang alam yang mungkin sering kalian jumpai, seperti pantai, gunung, sungai, danau, dan yang lainnya. Dari contoh tersebut, mungkin salah satunya ada di tempat tinggal kalian. Setiap bentang alam memiliki karakteristik masing-masing, seperti suhu, kelembapan, curah hujan, flora, dan fauna. Nah, bahasan kali ini tentang karakteristik bentang alam berdasarkan wilayahnya. Yang pertama, wilayah daratan. Daratan adalah bagian permukaan bumi yang secara tetap atau permanen tidak tertutupi oleh air laut. Secara garis besar, daratan terdiri atas pertama, dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan yang hidup di dataran rendah antara lain palawija dan padi. Daratan yang memiliki ketinggian 600 meter di atas permukaan laut disebut dataran tinggi. Contoh tumbuhan yang hidup di dataran tinggi antara lain teh, kopi, dan tembakau. Yang kedua, pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Pantai terbagi menjadi pantai landai dan curam. Pantai landai adalah pesisir atau tepi laut dengan daratan menurun sedikit demi sedikit ke arah laut. Sedangkan pantai curam adalah pesisir atau tepi laut yang curam. Yang ketiga, gunung. Gunung adalah bukit yang besar dan tinggi dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Gunung terdiri dari gunung berapi dan gunung tidak berapi. Gunung berapi adalah gunung yang di dalamnya terdapat lahar panas. Sedangkan gunung tidak berapi adalah gunung yang sudah tidak mengeluarkan lahar. Wilayah daratan yang keempat adalah pegunungan. Pegunungan merupakan rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama lain serta mempunyai ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Pegunungan tertinggi di Indonesia adalah Pegunungan Jayawijaya yang mempunyai ketinggian 5.030 meter di atas permukaan air laut. Yang kelima, Tanjung. Bagian daratan yang menjorok ke laut itu disebut tanjung atau semenanjung. Tanjung berukuran lebih kecil dari semenanjung. Yang keenam, lembah. Lembah adalah wilayah daratan rendah dan cekung yang terdapat di kaki atau tepi sungai. Wilayah daratan yang terakhir adalah bukit. Bukit adalah gundukan tanah yang lebih tinggi dari tempat di sekitarnya, tetapi lebih rendah dari gunung. Wilayah yang kedua yaitu wilayah perairan. Wilayah perairan adalah bagian dari bentang alam di permukaan bumi yang menempati wilayah luas dan digenangi air. Wilayah perairan dibagi menjadi sungai, danau, selat, teluk, laut, dan samudra. Kita bahas yang pertama, yaitu sungai. Sungai adalah aliran air yang besar di wilayah daratan. Sungai di Indonesia berfungsi sebagai sarana transportasi, irigasi, serta pemeliharaan ikan. Wilayah perairan yang kedua yaitu danau.
Danau adalah genangan air yang luas dikelilingi oleh daratan. Danau dibedakan menjadi danau alam dan danau buatan atau waduk. Danau alam adalah danau yang terjadi secara alami. Sedangkan danau buatan adalah danau yang dibuat oleh manusia untuk suatu kepentingan. Wilayah yang ketiga adalah selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau yang berdekatan. Yang keempat, teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Yang kelima, laut. Laut adalah kumpalan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahkan daratan menjadi beberapa pulau besar, pulau kecil, dan benua. Yang terakhir, wilayah perairan adalah samudra. Samudra merupakan laut yang menghubungkan benua-benua. Samudra yang ada di sekitar Indonesia adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, kita bahas kekayaan alam di Indonesia sesuai bentang alam. Perbedaan karakteristik wilayah Indonesia menyebabkan perbedaan flora dan fauna, sumber daya alam, serta mata pencaharian penduduk. Kita bahas yang pertama, flora. Flora atau tumbuhan yang tumbuh di Indonesia dipengaruhi oleh iklim, keadaan tanah, dan ketinggian. Flora di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan tempat tumbuhnya, yaitu tumbuhan pantai, tumbuhan perkebunan, dan tumbuhan hutan. Kita bahas yang pertama, tumbuhan pantai. Tumbuhan pantai tumbuh di sepanjang tepi pantai. Contohnya, pohon bakau dan pohon kelapa. Akar pohon bakau dapat memperkuat tanah dari pengaruh abrasi air laut. Yang kedua, tumbuhan perkebunan. Tumbuhan perkebunan banyak dijumpai di dataran tinggi seperti di daerah pegunungan. Contoh tumbuhan perkebunan adalah tanaman hortikultura seperti tanaman buah, tanaman sayur, tanaman bunga, pinus, teh, kopi, dan cengkih. Yang ketiga, tumbuhan hutan. Tumbuhan hutan memiliki banyak ragam. Berdasarkan jenisnya, tumbuhan hutan dikelompokkan menjadi hutan homogen dan hutan heterogen. Hutan homogen adalah hutan dengan tumbuhan yang hanya terdiri dari satu jenis. Contoh hutan homogen adalah hutan jati, hutan mahoni, dan hutan damar. Sedangkan hutan heterogen adalah hutan yang ditumbuhi oleh bermacam jenis tanaman. Contoh hutan heterogen adalah hutan hujan tropis di pedalaman Pulau Kalimantan. Tabel berikut menunjukkan jenis flora yang tumbuh berdasarkan ketinggian daratan. Kekayaan alam yang kedua adalah fauna. Indonesia mempunyai keragaman fauna. Beberapa jenis fauna di Indonesia dikelompokkan oleh seorang ilmuwan Inggris, Alfred Russel Wallace, sebagai berikut. Yang pertama, hewan yang terdapat di bagian barat Indonesia, Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Madura, dan Kalimantan. Contoh hewannya adalah badak Jawa, badak Sumatera, banteng, beruang madu, gajah, harimau, kancil, kukang, lumba-lumba, pesut, orangutan, tapir, burung beo, dan macan tutul. Yang kedua, hewan yang terdapat di bagian tengah Indonesia, yaitu Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara. Contoh hewannya adalah anoa, biawak, komodo, dan burung maleo. Yang ketiga, hewan yang terdapat di bagian timur Indonesia, yaitu Pulau Papua dan Maluku Utara. Contoh hewannya adalah kanguru, cendrawasih, dan kaskus. Kekayaan alam yang ketiga adalah sumber daya alam. Kegiatan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup disebut kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian di setiap tempat akan berbeda sesuai dengan sumber daya alam yang ada. Yang pertama, pertanian dan perkebunan. Kegiatan pertanian dan perkebunan banyak dilakukan di daerah yang memiliki tanah subur. Contoh tanaman pertanian adalah padi dan palawija, sedangkan contoh tanaman perkebunan adalah kelapa, kelapa sawit, teh,
kopi, karet, dan kapas. Yang kedua, peternakan dan perikanan. Perikanan yang banyak diusahakan adalah perikanan darat dan laut. Perikanan darat dikembangkan melalui usaha tambak atau kolam dengan memanfaatkan air sungai atau danau. Jenis ikan untuk perikanan darat adalah ikan emas, gabus, mujair, nila, patin, dan lele. Perikanan laut adalah usaha menangkap ikan laut yang sudah tersedia di alam. Kegiatan perikanan laut biasa dilakukan oleh penduduk yang tinggal di wilayah pesisir pantai. Selain sebagai nelayan, penduduk di pesisir pantai ada yang menjadi petani garam dan rumput laut. Ketiga, pertambangan. Sumber daya alam berupa bahan tambang yang berada di suatu daerah dikelola oleh pemerintah atau badan usaha milik negara, BUMN. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, bahan tambang dikelompokkan menjadi 3 golongan sebagai berikut. Yang pertama, bahan tambang golongan A merupakan bahan galian yang penting bagi keamanan dan perekonomian negara, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, besi, bauksit, tembaga, nikel, dan timah. Yang kedua, bahan tambang golongan B. Bahan tambang golongan B merupakan bahan galian yang vital yang penting untuk kehidupan banyak orang, seperti perak, aspal, belerang, fosfat, mangan, seng, mika, dan asbes. Yang ketiga, bahan tambang golongan C. Bahan tambang golongan C merupakan bahan galian industri yang langsung digunakan untuk keperluan industri, seperti batu gamping, pasir kuarsa, marmer, kaolin, gips, dan batu apung. Kekayaan alam yang keempat adalah kerajinan. Ketersediaan tanah liat di suatu daerah dapat menjadi sumber kehidupan bagi penduduk setempat. Tanah liat tidak cocok untuk lahan pertanian, namun tanah liat dapat dimanfaatkan untuk membuat aneka kerajinan, seperti kerajinan jenis gerabah. Selain tanah liat, ada juga tanaman rotan yang dapat diolah menjadi berbagai macam kerajinan, seperti keranjang, kursi, dan meja. Kekayaan alam yang kelima adalah pariwisata. Wilayah Indonesia terkenal dengan keindahan alamnya. Laut, pantai, danau, gunung, dan lembah menjadi objek wisata. Pantai Kuta, Danau Toba, Gunung Bromo, dan Lembah Anai merupakan tempat wisata yang terkenal. Sehingga banyak sekali wisatawan yang datang ke tempat wisata tersebut. Keberadaan wisatawan meningkatkan perekonomian masyarakat. Penduduk di daerah objek wisata dapat menjual aneka souvenir, menjadi pemandu wisata, serta menyewakan penginapan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengembangkan daerah wisata demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perhatikan gambar karya kolase berikut. Menurutmu, bahan apa yang digunakan untuk menggambar kolase tersebut? Baik, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembahasan materi tentang kolase berikut. Kolase adalah karya seni rupa berbentuk gambar, berupa tempelan dari beberapa benda yang disusun menjadi satu. Kolase dapat dibuat dari tumbuhan yang sudah kering atau tumbuhan yang sudah mati. Gambar kolase merupakan karya yang dibuat oleh seseorang. Setiap karya yang dibuat pasti akan selalu mendapat apresiasi terhadap karya seni tersebut. Apresiasi karya seni adalah proses menghayati dan menghargai karya seni dan memberikan penghargaan kepada pencipta atau pembuatnya. Syarat apresiasi karya seni adalah objektif tanpa prasangka. Orang yang melakukan apresiasi harus memiliki pengetahuan seni dan pengalaman menghayati karya seni. Unsur-unsur apresiasi meliputi gaya,
teknik, tema, dan komposisi. Agar dapat mengapresiasi dengan baik, seseorang harus memiliki kesadaran, menggunakan logika, dan melalui proses pengamatan, pemahaman, tanggapan, penilaian, dan penghayatan. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, Allahu Akbar.